Hai, ni hao ma, hao. Balik lagi sama aku untuk ngulas film kali ini ya. Kita akan mengulas film China. Judulnya Green Snake: The Fate of Reunion. Film ini tentang jatuh cintanya siluman dan pemburunya sendiri. Aduh, jadi keinget sewaktu aku jadi peri. Film ini dirilis tahun ini, yaitu 2022, dan dibintangi sama Jillian Chang sebagai siluman ular hijaunya dan Henry Prince Mark sebagai pemburu siluman. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita capcus ngobrasin filmnya. Cerita diawali dengan terlihatnya siluman ular hijau ini mandi di kali sambil melamun mikirin pacarnya yang 300 tahun udah nggak ketemu. Namanya Dowking, 300 tahun, gila. Saat itu tiba-tiba aja dia tenggelam dan seorang pria bernama Ziyu datang menyelamatkannya. Duh, kayak cerita-cerita di dongeng gitu ya. Skin berpindah pada saat siluman kalajengking yang sedang memakan manusia di sebuah rumah bordir. Dan berita ini pun terdengar oleh para pemburu siluman, dan mereka langsung bergegas ke rumah bordir itu dan ingin membantai para siluman yang udah makan manusia. Dan perkelahian pun terjadi. Dan anak buah dari siluman kalajengking itu pun berhasil dibasmi di tangan para pemburu siluman itu. Dan ternyata mereka melihat salah satu siluman kalajengking lari ke Gunung Jiling dan mereka pun mengejarnya. Dan siluman itu lari ke Gunung Jiling karena ingin membunuh siluman ular hijau atau King Er namanya. Mungkin kayak kompetitor gitu ya kan, antara kalajengking dan ular. Nah, di Gunung Jiling diperlihatkan sang penjaga gunung namanya Ziyue sedang berbicara dengan seorang kakek. Mereka sedang membahas Dowking, kekasihnya King Er atau siluman ular hijau tadi itu ya. Waktu mereka lagi asik ngobrol atau ngerumpi, para pemburu siluman pun akhirnya sampai ke Gunung Jiling. Si penjaga gunung tadi atau Ziwe merasa ada yang menerobos areal kekuasaannya, dan dia pun gak terima dan langsung mengeluarkan jurus untuk melawan para pemburu siluman itu. Dia membuat Gunung Jiling menjadi 5 bagian. Duh, hebat banget ya bisa belah-belah gunung gitu. Saat gunungnya terbelah dan mereka pada berjatuhan, salah satu pemburu siluman bernama Cuilan bertemu dengan siluman kalajengking tadi bernama Jinluo. Aduh, kok lidahku rasanya kayak belibet gitu ya nyebutin nama mereka. Dan mereka pun berkelahi karena kan siluman dan pemburu siluman, jadi ya bunuh-bunuhan lah. Siluman kalajengking itu pun menusukkan salah satu ekor beracunnya ke dada Cuilan dan membuat Cuilan pingsan dan terjatuh hingga ke dasar danau. Dan datanglah si King Er atau siluman ular hijau untuk menyelamatkannya. Aduh, bener-bener kayak dongeng ini. Dan siluman ular hijau pun berpikir si Cuilan ini mirip banget dengan mantannya yang udah 300 tahun yang kemarin tuh gak ketemu, yaitu Dowking. Ulah. Sesampainya di rumah, si Cuilan tersadar dan ingin pulang dari Gunung Jiling. Tapi dia nggak diperbolehkan oleh King Er karena King Er tetap yakin kalau Cuilan adalah mantannya Dowking. Cuilan selalu terjatuh sewaktu mau kabur, tapi selalu dibantu oleh pohon spiritual. Dan di situ orang-orang semakin yakin bahwa Cuilan adalah reinkarnasi dari Dowking. Tapi si Cuilan bersikeras dia nggak mungkin reinkarnasi mantannya karena dia adalah pemburu siluman. Dan setelah dia berkata begitu, daun spiritual pun melemparkan dia ke King Er dan langsung pingsan. Seketika itu juga si Juye, penjaga gunung si Jiling, datang dan mengatakan bahwa energi manusia itu nggak cocok dengan Gunung Jiling. Jadi energi Cuilan jadinya kacau. Setelah itu si King Er mengistirahatkan si Cuilan dan tidur di sampingnya. Aduh. Segera setelah Cuilan tersadar, King Er pun membawa Cuilan ke pohon spiritual. Duh, cantik banget ya pohonnya ya. Dan Cuilan pun teringat bahwa dia dulunya adalah dewa pohon spiritual. King Er pun bercerita bahwa dulu dia pernah dikasih buah dari pohon spiritual itu oleh Dowking untuk menghidupkannya kembali. Dan Dowking dihukum oleh para dewa karena itu dilarang. Lalu si King Er pun mulai memberitahu Cuilan bahwa dia benar-benar mirip dengan Dowking dan ingin menunjukkannya sesuatu, yaitu sebuah lonceng sebagai tanda ikatan mereka dulu. Tentu saja si Cuilan pun jadinya kesal dan marah karena dia berada di sarang siluman dan mereka bisa berbuat apa aja untuk menipu Cuilan. Si Cuilan tetap bersikukuh bahwa siluman semuanya jahat.
karena siluman ular dulu telah melukai gurunya dan sekarang sedang sakit, jadi dia nggak mau terjebak dengan rayuan King Er. Lanjut ke skin lainnya, di mana Jin Lue atau siluman kalajengking tadi berusaha merasuki seorang gadis, dan tentu aja dia berhasil dan langsung menuju pohon spiritual untuk membunuh Cui Lang. Dan King Er menyadari bahwa gadis itu bukanlah manusia biasa, dan dia pun muncul dengan wujud aslinya dan coba untuk melindungi Cui Lang. Dan Jin Lue pun kabur setelah Cui Lang selamat. Dia pun langsung pergi bergegas menuju gurunya yang sedang sakit. Dan di situ gurunya menjelaskan hanya jantung seekor ular lah yang bisa menyelamatkan nyawanya dari sakit yang ia derita. Cui Lang pun mulai berpikir apa yang harus dia lakukan, dan pemburu siluman lainnya datang ke Cui Lang bernama Ling Er dan menjelaskan bahwa di desa sudah terjadi pembantaian masyarakat, dan dari jejak yang terlihat sepertinya yang melakukan adalah siluman ular. Si Cui Lang pun langsung emosi dan cepat-cepat ke rumah warga untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Sesampainya di sana, si Jin Lue atau siluman kalajengking tadi membuat teknik halusinasi dengan kabut yang tebal dan berusaha menakut-nakutin orang. Lalu si Cui Lang pun terjatuh ke danau dan gak sadarkan diri. Duh, si abang lagi-lagi jatuh ke danau, doyan amat apa ya? Gak bosan apa? Keesokan harinya dia tersadar dari pingsannya dan sudah dalam keadaan terikat. Dan si siluman kalajengking itu pun berusaha mengeluarkan lonceng yang dari dalam tubuh Cui Lang untuk memancung si King Er datang. Dan tentu saja rencana si Jin Lue ini atau siluman kalajengking itu berhasil dan membuat si King Er melihat loncengnya juga keluar dan menandakan bahwa Daokingnya dia itu dalam bahaya. Ketika dia ingin pergi dari Gunung Jiling, sang penjaga gunung pun menyadarinya dan berusaha untuk menghentikannya pergi dari Gunung Jiling. Karena di luar sana nggak cocok dengan energinya si siluman ular hijau dan hanya akan membunuh dirinya sendiri. King Er akan merasakan dingin seperti es ketika kekuatannya mulai berkurang. Aduh, si Neng di rumah aja apa ya? Tapi si King Er ini tetap bersikukuh bahwa dia harus menyelamatkan Daoking, mantannya yang udah 300 tahun gak ketemu tadi itu. Dan si Jue pun memberi gelang berbentuk kelopak bunga ke King Er, di mana gelang itu bisa memandakan kalau kelopaknya berguguran, itu artinya kekuatan King Er mulai berguguran juga. Nah, sesampainya di rumah si Jin Lao, King Er mulai melancarkan serangannya ke siluman kalajengking itu. Gak berlangsung lama, King Er berhasil mengalahkan Jin Hao dan merusak wajahnya, dan dia pun kabur. Setelah itu King Er pun mulai merasa kedinginan dan merasakan sensasi es di tubuhnya. Cui Lang berusaha menghangatkan tubuh King Er dengan memeluknya dan juga memasang api unggun. Setelah itu temannya Cui Lang yang bernama Ling Er dirasuki oleh siluman kalajengking itu dan akan mencari Cui Lang dan King Er untuk membunuh mereka berdua. Keesokan harinya Cui Lang terbangun dan gak ngelihat si King Er di sebelahnya. Ternyata si King Er sembunyi di pohon. Ya, namanya juga ular ya kan, pasti nempelnya di pohon, masa nempelnya di hidung. Setelah itu mereka berdua pun ke pohon permohonan. Di sana mereka berdua membuat permohonan. Seketika itu juga guru Cui Lang dan Ling Er yang udah dirasuki menyerang mereka dan memaksa King Er berubah menjadi ular. Dan Cui Lang pun ikut membantu gurunya karena melihat dia bertarung melawan ular. Dan gurunya menggunakan kesempatan itu untuk mengambil jantung King Er. Setelah jantung King Er terambil, datanglah penjaga gunung Ziyue untuk selamatin King Er dan membawanya ke gunung Jiling dan mencoba menyelamatkannya. Karena Ziyue tadi pergi keluar gunung untuk menyelamatkan si King Er, dia pun dihukum di pohon spiritual. Di sisi lain, guru Cui Lang berhasil memakan jantung King Er dan dia pun mulai berubah menjadi siluman jahat. Sesaat setelah dia berubah menjadi siluman jahat, dia pun memakan semua muridnya termasuk si kalajengking. Si Cui Lang pun langsung pergi ke Gunung Jiling untuk menemui King Er. Di gunung terlihat si King Er sudah sadar dan dia merasa dirinya kosong karena jantungnya udah nggak ada lagi. Dan dia pun mencari Ziyue dan mendapatkannya di pohon spiritual. Di situ Ziyue terlihat lemah banget karena sempat keluar dari Gunung Jiling dan membuat pohon spiritual kehilangan kekuatannya.
Di sisi lain, gurunya si Cuilan yang udah berubah jadi siluman katak dan datang ke pohon spiritual dan ngajakin si King Er berantem dan mau membunuhnya. Si King Er menyadari dia adalah siluman yang dikurung olehnya selama 500 tahun dan karena jantung yang ia makan, dia pun terbebas. Di situ perkelahian terlihat sangat sengit. King Er memberikan seluruh kemampuannya untuk membalas si siluman katak. Ketika King Er terkena serangan dari siluman katak, dia pun gak sanggup dan terluka. Dan seketika itu juga si Ziyue mencoba menghadang serangan siluman katak ketika menyerang si King Er. Dan dia pun terkena serangan mematikan siluman katak itu. Melihat itu si King Er sangat marah dan langsung berubah menjadi siluman ular. Walaupun dia udah mencoba seluruh kekuatannya untuk melawan siluman katak, tetap aja dia kalah. Lalu si Cuilan mencoba menyelamatkannya, tapi tetap aja nggak bisa. Dan di situ siluman katak ini mengatakan bahwa dirinya lah yang udah ngebunuh kedua orang tuanya dulu, dan dia pun mencoba mengambil jiwa si Cuilan. Dan ngamuklah si King Er dan berubah menjadi ular dan menyerang si siluman katak. Lagi dah. Tapi tetap aja dia kalah dan dia pun berusaha meraih tangan Cuilan. Dan seketika itu juga lonceng keluar dari tubuh Cuilan dan menuju pohon spiritual. Dan pohon spiritual mendapatkan kekuatannya kembali dan mengirim siluman katak itu ke langit dan memberikan King Er jantungnya kembali. Alhamdulillah. Terlihat si Cuilan mau mati karena serangan si siluman katak tadi. Karena King Er nggak sanggup melihat cintanya harus mati lagi di pelukannya dan dia harus menunggu lagi setidaknya 300 tahun lagi, dia pun memberikan jantungnya ke Cuilan dan berharap dia akan berada terus di hati Cuilan. Aduh, benar-benar cinta mati ini namanya. Segera setelah King Er memberikan jiwanya ke Cuilan, dia pun akhirnya berubah menjadi ular biasa kecil yang merayap di pepohonan dan gak mempunyai kekuatan apapun lagi. Ya, jadi ular biasa deh. Dan begitulah ulasan film kali ini. Kalau kalian ada film yang mau diulas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar aku bisa memberikan ulasan-ulasan film lainnya untuk kalian. Sampai ketemu lagi dan God bless.